Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu berdoa agar mantan kembali, dan mantan juga berdoa agar jangan pernah kembali kepadamu. Maka doa yang mana yang akan terkabul? Nah, ini menarik nih. Jadi banyak kan yang kemudian merasakan, saya sudah berdoa 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, 10 tahun agar mantan kembali kepada saya, tapi kok belum ada tanda-tanda mantan mau balik dengan saya. Karena apa? Karena manusia semuanya berdoa. Meskipun misal mantan itu orang yang malas ibadahnya, jarang ibadahnya, gemar maksiatnya, tapi hatinya juga terus membisikkan doa, ya. Jadi manusia begitu. Dia berdoanya mau, dia ibadahnya nggak mau. Nah, tetapi ada keadaan-keadaan di mana meskipun orang itu malas ibadahnya, tapi doanya tetap terkabul. Nah, jadi ketika ada dua doa ini, balik dan tidak balik, ya, maka mana yang terkabul? Yang pertama, yang terzolimilah yang kemudian doanya akan terkabul. Yang terzolimilah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, jadi ya kita ingat-ingat, antara kita dan mantan, siapa yang menzolimi, siapa yang mengkhianati, siapa yang cuman memanfaatkan, dan seterusnya. Ya, tadi ya, meskipun orang itu malas ibadahnya, gemar maksiatnya, ketika dia terzolimi, doanya mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, karena kefajiran yang dia lakukan dosanya di hari kiamat nanti. Tapi ketika di dunia dia terzolimi, doanya terkabul, mustajab akan kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya. Ya, jadi contohnya gini. Dia berdoa ya macam-macam agar dapat pekerjaan, ya. Dia gemar maksiat, ya, dosanya banyak, malas ibadah. Dia berdoa agar dapat pekerjaan, ya. Ditambah pula dia malas, ya, doanya akan tertolak karena dosa-dosa dia yang sangat banyak. Tapi ketika dia berdoa agar orang yang menzoliminya bangkrut, meskipun dia gemar maksiat, malas ibadah, doanya akan terkabul. Jadi yang terkabul itu adalah doa untuk orang yang sudah menzoliminya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, seberapa kuat, ya, bantuan doa dari orang tuanya. Nah, jadi apakah orang tua kita juga ikut membantu kita dengan doa-doa mereka, atau malah kita tidak pernah cerita kepada mereka, ya. Sementara mantan dipagari, dibantu dengan doa dari orang tuanya. Bapaknya berdoa, ibunya juga berdoa. Salasu da'awati mustajabah, la syakka fihinna dakwatul walidi. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi,
peringkat yang pertama, doa orang tua untuk anak-anaknya atau untuk anaknya. Nah, mantan berdoa agar jangan pernah kembali. Ya, kita dan mantan sebenarnya sama, tidak ada yang menzolimi, tapi mantan dibantu, ya, dipagari oleh doa orang tuanya. Dia curhat, dia cerita kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau lagi balik bersama kita. Ya sudah. Maka yang akan terkabul adalah doanya mantan karena dia dibantu oleh doa dari orang tuanya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau orang tua sudah habis, ya, artinya sudah tidak ada semua orang tuanya, kita nyari bantuan doa dari mana? Nah, ini banyak nih orang yang keliru, ya, sebenarnya mencari bantuan doa. Di mana-mana dia nulis komen, tolong dong doakan biar mantan saya balik kepada saya. Ada lagi postingan video tentang mantan, tolong dong doakan agar mantan kembali kepada saya. Tolong dong Pak Ustadz agar mantan kembali kepada saya. Ya, padahal yang demikian itu tidak mustajab. Justru yang mustajab itu kita yang mendoakan orang. Nah, mesti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa gitu? Kita yang butuh doa, tapi kok malah kita yang disuruh mendoakan. Jadi di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah. Ya, doa seseorang untuk saudaranya, artinya yang senasib dengan dia, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Jadi berdoanya diam-diam, doa rahasia. Dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah. Jadi kita punya teman atau siapapun lah, kita baca lagi curhat di media sosial, ya. Artinya kalau di media sosial kan teman kita juga, ya, teman di media sosial. Dia juga lagi berpisah dengan mantannya. Ya, dia curhat. Kita doakan tapi diam-diam. Jangan cerita-cerita. Ya, biasanya kan kita pamrih kan? Kita cerita, kita komen, saya doakan ya, tapi kamu doakan saya juga. Nah, jadi kita saja yang mendoakan dia. Dia tidak perlu tahu kalau kita doakan. Ya, inda ra'sihi, di sekelilingnya, malakun muwakkalun, ada para malaikat yang menjadi wakilnya atau para malaikat penjaga kita ini. Ya, kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika dia berdoa dengan sebuah kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat di sekelilingnya, amin, perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin, semoga engkau mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan saudaramu. Nah, jadi itu kenapa kita mendoakan orang lain yang senasib dengan kita, itu akan menggerakkan para malaikat untuk mendoakan kita. Nah, kita juga malas mendoakan orang lain. Ya, sementara misal di sana mantan rajin banget tuh dia mendoakan orang-orang yang betul-betul senasib dengan dia, gak mau lagi balik dengan mantannya, ya, agar bisa menemukan pengganti mantannya. Dia berdoa begitu. Nah, maka dia akan mendapatkan yang sama dengan orang yang dia doakan. Orang yang dia doakan move on dari mantannya, dapat pengganti. Nah, mantan juga begitu, ya, betul-betul melupakan kita dan mendapatkan pengganti kita. Nah, jadi itu, ya. Jadi ketika kita menginginkan mantan
kembali, kita berdoa, mantan juga berdoa agar jangan pernah kembali kepada kita, sementara kita dan mantan tidak ada yang menzolimi, artinya sama, ya. Yang pertama, doanya sama ya, tidak ada yang saling menzolimi. Yang kedua, sama-sama orang tuanya mendoakan, orang tua mantan mendoakan agar mantan tidak pernah balik ke kita. Orang tua kita mendoakan agar kita bisa kembali bersama mantan. Nah, penentunya doa yang ketiga. Siapa yang paling rajin, paling tekun mendoakan saudara-saudara yang senasib dengannya atau dengan dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.